Baik para umat, para saudara-saudari dari Paroki Keluarga Kudus di Pontianak, terima kasih dan profisiat saya ucapkan karena sudah selesai mengikuti retret penyembuhan luka batin di Pertapaan Karmel Bandol. Ya, kami sengaja mengadakan retret penyembuhan luka batin dan itu sebenarnya menjadi kegiatan rutin kami. Kebetulan ini juga dari paroki memintanya sendiri. Memang penyembuhan luka batin itu sangat penting karena bagaimana penyembuhan luka batin ini dapat membuat seseorang itu menjadi suatu pribadi yang unik dan pribadi yang khusus itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seseorang itu bisa menuju kesempurnaan Kristus itu ketika dia sudah beres dengan dirinya sendiri. Contohnya aja misalnya, dulu salah satu Rasul Kristus itu bernama Petrus itu juga mengalami luka batin. Kalau misalnya masih mengingat bahwa Petrus itu terluka karena perbuatannya sendiri. Yaitu ketika Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Dan saat itu dia merasa bersalah. Tetapi Yesus memiliki rencana yang indah bagi Petrus itu, yaitu untuk menjadi pemimpin gereja, menjadi gembala bagi domba-dombanya. Makanya pada saat kebangkitannya, Yesus itu mengundang Petrus kembali dalam situasi yang sama, di mana Yesus datang pada situasi ketika seperti pada saat penangkapan Yesus, di mana di situ ada panggangan api gitu ya, panggangan api di situ, dan di situ Yesus kemudian makan roti bakar. Begitu juga Yesus berkata kepada Petrus, pada akhirnya dia mengatakan seperti ini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan dengan pedenya, ya saya mengasihi engkau. Engkau mengetahui bahwa saya mengasihi engkau. Dan dia bertanya lagi yang kedua kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan dengan pedenya lagi, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ketika Yesus mengatakan yang ketiga kalinya, Petrus kembali menyadari bahwa dia sudah 3 kali juga menyangkal Yesus. Tetapi disinilah Yesus justru menyembuhkan batin Petrus dengan mengingatkan kembali peristiwa itu. Di sini Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk mengembalakan dombanya. Di situ Petrus mengetahui bahwa ternyata Yesus masih menganggap dia dan mengasihi dia dan menganggap dia sebagai orang yang berharga. Makanya dari itu semua anak Allah, terutama anak-anak di Paroki Keluarga Kudus, saya tahu bahwa pasti Tuhan itu memiliki rencana yang indah. Kita tidak tahu siapa di antara kalian akan menjadi pemimpin umat. Kita tidak tahu bahwa siapa di antara kalian itu akan menjadi alat Tuhan yang bagaimana. Bahkan dalam hal terkecil dalam keluarga juga, itu ada suatu pemimpin gitu, pemimpin bagi keluarganya. Tetapi kita tidak bisa memimpin orang dengan kasih kalau kita sendiri belum beres. Makanya dari itu, penyembuhan luka batin itu menjadi sangat penting ketika kita mengalami kasih Tuhan. Kita tidak bisa memberikan seseorang sesuatu yang tidak bisa kita punya, tidak kita punya. Seperti yang dikatakan oleh Romo Yohanes tadi, nemo dat quod non habet. Kita tidak mungkin bisa memberikan sesuatu yang tidak kita punya. Misalnya, kamu ingin memberikan sepatu kepada seseorang, tetapi kamu tidak punya sepatu. Masa kamu mencuri punya orang lain kan gitu. Itu sebenarnya kamu memberikan dari dosa gitu. Nah, makanya ketika kamu ingin memberikan kasih kepada keluarga, kepada umat, kepada siapapun, kamu harus mengalami kasih Tuhan itu terlebih dulu. Nah, demikian pesan dari saya bagi seluruh umat di Paroki Keluarga Kudus Pontianak dan juga seluruh umat yang mendengarkan kata-kata saya ini. Jangan ragu untuk datang kepada Tuhan ketika engkau mengalami terluka. Jangan ragu kepada Tuhan ketika engkau mulai jatuh di dalam dosa. Ketika engkau jatuh 7 kali, bangkitlah 7 kali. Tuhan menunggu kamu. Profesiat kembali kepada anak-anak dan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di Paroki Keluarga Kudus Pontianak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup kalian dan kalian senantiasa mampu mengasihi Tuhan dan sesama dalam kehidupan kalian. Amin.